Hello Ezian, salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Iputu Radit Dharma Putra dari jurusan Room Division B Kampus Gianyar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan serta mempresentasikan tugas video pada materi Basic Entrepreneurial Skill yang ditugaskan untuk mencari 3 contoh inspiratif, memiliki kisah inspiratif, memiliki nilai-nilai entrepreneurial skill, dan selaku founder usaha atau bisnis yang ada di Indonesia maupun di dunia. Di sini saya sudah memiliki 3 contoh tokoh, yaitu yang pertama ada Nadya Makarim selaku founder dari Gojek. Yang kedua ada Susi Pujiastuti selaku founder dari PT ASI. Yang ketiga adalah William Tanuwijaya selaku founder dari Tokopedia. Baik, langsung saja ke tokoh yang pertama, yaitu ada Nadya Makarim selaku founder dari Gojek. Nama lengkap beliau adalah Nadya Anwar Makarim. Beliau lahir pada tanggal 4 Juli 1984. Pendidikan terakhir beliau di Brown University di Amerika Serikat. Nadya Makarim adalah pendiri Gojek, sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang awalnya bergerak di bidang transportasi dan kini telah berkembang menjadi ekosistem layanan digital yang sangat luas, meliputi pembayaran, logistik, pesan antar makanan, dan banyak lagi. Alasan mengapa beliau menginspirasi adalah Nadya Makarim melihat masalah kemacetan dan kesulitan mencari ojek di Jakarta. Sebagai peluang, ia berhasil menciptakan solusi digital yang tidak hanya memecahkan masalah tersebut, tetapi juga memberdayakan ribuan pengemudi ojek. Visi yang besar dari startup kecil, Gojek di bawah kepemimpinannya berhasil menjadi dekakron pertama di Indonesia dan salah satu startup terbesar di Asia Tenggara. Dampak sosial Gojek tidak hanya tentang keuntungan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi jutaan orang di Indonesia, baik dari pengemudi hingga UMKM. Yang kedua ada Susi Pujiastuti PT ASI Pujiastuti Marine Product dan Susi Air. Nama lengkap beliau adalah Susi Pujiastuti. Beliau lahir pada tanggal 15 Januari 1965. Pendidikan terakhir beliau, ia menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas SMA di SMA Negeri 1 Yogyakarta, tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Perusahaan beliau adalah PT ASI Pujiastuti Marine Product, bisnis perikanan, dan Susi Air, maskapai penerbangan. Susi Pujiastuti adalah seseorang pengusaha wanita tangguh yang dikenal sebagai pendiri PT ASI, yaitu Pujiastuti Marine Product, bisnis perikanan, dan maskapai penerbangan Susi Air. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia yang sangat fenomenal. Alasan beliau mengapa menginspirasi karena semangat pantang menyerah beliau. Susi memulai bisnisnya dari nol, bahkan tanpa latar belakang pendidikan yang tinggi. Ia menunjukkan bahwa kegigihan dan kerja keras bisa mengantarkan seseorang pada kesuksesan. Keberanian beliau mengambil risiko, berani berinvestasi besar pada bisnis yang saat itu belum banyak dilirik, seperti perikanan dan penerbangan perintis. Baik di bisnis maupun saat menjabat menjadi menteri, Susi dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan berani mengambil keputusan sulit demi kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga ada William Tanuwijaya selaku founder dari Tokopedia. Nama lengkap beliau ialah William Tanuwijaya. Beliau lahir pada 11 November 1981. Pendidikan terakhir beliau
Pendidikan terakhirnya adalah Universitas Bina Nusantara, yaitu BINUS di Jakarta. Perusahaan beliau adalah Tokopedia. William Tanuwijaya adalah salah satu pendiri Tokopedia, platform e-commerce terbesar di Indonesia yang telah mengubah cara masyarakat berbelanja online. Alasan beliau mengapa menginspirasi karena beliau membangun dari mimpi. William memiliki mimpi besar untuk membangun jembatan antara pembeli dan penjual di seluruh Indonesia melalui teknologi, dan ia mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Kegigihan dan dalam mencari investor, ia menghadapi banyak penolakan di awal perjalanan mencari modal, namun tidak pernah menyerah hingga akhirnya bisa berhasil mendapatkan investasi besar. Beliau fokus pada ekosistem. Tokopedia tidak hanya tentang jual beli, tetapi juga membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM di seluruh Indonesia, membuka peluang ekonomi bagi banyak masyarakat dan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Baik, itu adalah 3 contoh inspiratif menurut saya yang bisa saya sampaikan pada tugas video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi tersebut. Saya tutup dengan terima kasih.